baseload power supply. Jadi yang jadi keluar. Nah, jadi kalau kita lihat sini, geothermal itu tidak tergantung musim ya. Jadi mau musim apapun ya, mau musim hujan, kemarau, ya, musim durian pun sekalipun itu tidak akan mengganggu produksi listrik yang dihasilkan dari geothermal. Nah, itulah keunikan geothermal dibandingkan dengan renewable energy yang lainnya. Nah, kenapa sih sekarang tema renewable energy itu jadi hangat ya, atau semakin sering dibicarakan? Karena yang pertama itu pasti dari isu lingkungan. Karena kalau teman-teman baca berita, pasti sering mendengar adanya isu global warming, kemudian juga adanya sea level rise, ya, kemudian ada juga cuaca-cuaca ekstrim akibat adanya misalnya lapisan ozon yang sudah bolong, misalnya seperti itu. Kemudian ada kenaikan muka air laut akibat adanya lapisan ozon yang bolong, kemudian melelehkan es-es yang ada di kutub, ya, kemudian dia sea level rise, sea level itu menjadi naik. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi isu kenapa renewable energy ini atau disebutnya green energy itu menjadi semakin digaungkan, gitu, semakin dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti ini juga disebabkan oleh pemakaian dari energi-energi fosil yang sudah secara berlebihan, ya, seperti misalnya pemakaian batu bara atau pemakaian oil and gas, gitu, yang mana pembangkitan listrik atau pembangkitan power dari energi-energi fosil ini itu menghasilkan emisi, ya, emisi yang bisa menyebabkan adanya environmental issues. Nah, jadi itulah latar belakang kenapa penggunaan renewable energy ini harus disegerakan dan disadari sebagai suatu hal yang sangat kritikal oleh dunia sekarang. Nah, kemudian karena ini menjadi suatu yang sangat kritikal, nah, negara-negara di dunia ini sudah bersepakat, ya, di mana kesepakatan itu sudah dituangkan dalam Paris Agreement di tahun 2015, dan Presiden kita itu juga sudah sangat setuju dan mendukung kesepakatan itu. Jadi kesepakatannya itu adalah bagaimana caranya kita ke depan itu akan menurunkan emisi karbon. Jadi semua petinggi-petinggi di seluruh dunia itu sudah sepakat untuk menurunkan emisi karbon, yang salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan fossil fuel tadi dan diganti dengan renewable energy atau green energy. Nah, itulah yang disebut sebagai sekarang itu energy transition. Jadi kita sekarang ada di masa energy transitions. Nah, apa kata Pak Jokowi? Kata Pak Jokowi adalah Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dengan geothermal sebagai salah satu kontributor terbesarnya. Nah, kenapa Pak Jokowi mention geothermal? Nah, karena Pak Jokowi sadar bahwa geothermal itu merupakan energi yang banyak tersimpan di Indonesia. Hampir 40% total energi geothermal yang ada di dunia, 40% itu ada di Indonesia. Makanya Pak Jokowi percaya bahwa geothermal itu sebagai kontributor terbesar dalam kita mengurangi emisi karbon, terutama di Indonesia. Nah, sekarang targetnya kita lihat, ya. Jadi Pak Jokowi bilang di tahun 2025, geothermal target pembangkitan listrik dari geothermal itu targetnya adalah sekitar 7.000 megawatt atau sekitar 7 giga, ya. Kemudian di tahun 2030 itu sekitar 17 giga. Jadi ini adalah target yang sangat ambisius sekali. Nah, kenapa saya bilang sebagai target yang ambisius? Karena nanti kita lihat realitanya sekarang berapa sih pembangkitan geothermal di Indonesia di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kita lihat dulu potensinya. Saya yakin teman-teman juga sudah sangat familiar, ya, dengan potensi geothermal di Indonesia, di mana potensi geothermal yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang berada di Ring of Fire. Jadi semua negara-negara yang berada dilalui oleh jalur Ring of Fire atau jalur subduction ini mempunyai potensi-potensi energi geothermal yang sangat besar, ya. Contohnya di Jepang, ya, New Zealand, kemudian Amerika, ya, Afrika, dan juga Indonesia pastinya. Jadi walaupun sekarang kita juga merasakan dampak negatif dari posisi kita di Ring of Fire ini, ya, karena banyak gempa, ya, kemudian jadi bencana-bencana alam seperti kegunung apian, tapi di sisi lain juga ada energi positifnya, jadi seperti energi-energi renewable seperti geothermal ini. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir semua daerah yang berdekatan dengan jalur subduction kita, ya, seperti di pesisir barat Sumatera, kemudian pesisir selatan Pulau Jawa, kemudian sampai di NTT, ya, kemudian sampai di Maluku dan juga di North Sulawesi ini, pokoknya sesuai dengan jalur subduction kita, itu adalah daerah-daerah yang mempunyai potensi geothermal yang sangat besar. Nah, di sini dapat kita ada titik-titik, ya, titik-titik ini itu merupakan daerah-daerah yang berpotensi untuk
mempunyai potensi geothermal. Kalau yang berwarna merah ini mungkin agak kecil, tapi kalau bisa melihat ya, berwarna merah ini adalah daerah-daerah yang sudah diproduksikan, atau lapangan-lapangan geothermal yang sudah berproduksi, ya, seperti di Lahendong, ya, di Sulawesi Utara, kemudian ada di Jawa, ya, di Kamojang, Darajat, kemudian ada di, contohnya ada di Lumut Balai, ya, di Sumatera, kemudian ada di Morolabuh, dan banyak sekali. Jadi ini adalah potensi geothermal Indonesia. Hampir 40% dari total geothermal resource katanya itu ada di Indonesia, sekitar 28 gigawatt. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat posisi Indonesia, ya, sebagai salah satu negara dengan penghasil listrik dari geothermal terbesar. Ya. Jadi kita itu berada di posisi nomor 2 di bawah Amerika. Ya. Jadi total pembangkitan listrik dari geothermal kita itu sekarang di 2,2 giga. Nah, sekarang itu di tahun 2022 menuju 2023. Nah, sedangkan tadi Pak Jokowi di tahun 2015 bilang bahwa di tahun 2025 pembangkitan dari geothermal itu setidaknya sudah 7 giga. Nah, jadi kita harus mengejar sekitar hampir 5 giga lagi, ya. Jadi hampir 4,8 giga lagi sampai kita memenuhi target yang ada di 2025. Nah, mengejar 4,8 gigawatt untuk dihasilkan di 2025 itu adalah PR yang sangat challenging sekali. Jadi itulah kenapa alasan tadi itu adalah cita-cita yang sangat ambisius, ya. Tapi bisa saja kita gapai asal semuanya berusaha untuk menggapai. Jadi kita ada di peringkat kedua, sekitar 2,2 gigawatt pembangkitan. Nah, kalau kita bandingkan dengan total potensi energi listrik yang ada di Indonesia yang bisa dibangkitkan dari geothermal, itu kan tadi sekitar 28 gigawatt. Nah, kalau kita cuma punya sekitar 2 gigawatt, ya, atau 2,2 gigawatt di tahun 2022 ini, maka itu hanya kurang lebih dari sekitar 8%-an yang sudah kita utilisasikan atau kita manfaatkan. Ya. Jadi masih sangat sedikit, sedangkan potensinya itu sekitar 28 giga. Jadi kalau kita lihat dari pembagiannya, di Sumatera itu aja mungkin ada sekitar 5 giga, ya. Kemudian untuk di Jawa ada sekitar 4 giga. Nah, hal-hal tersebut kalau kita lihat hanya diproduksikan sebesar misalnya 917 megawatt, ya, di tahun 2018, kemudian ada 1,8 gigawatt di Jawa. Jadi masih sangat kecil sekali, hanya sekitar 8%-an. Nah, inilah yang harus kita kejar untuk kedepannya bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan geothermal ini sehingga produksi kita menjadi lebih besar. Nah, tentu hal ini terjadi karena banyaknya tantangan. Ya. Jadi banyak sekali tantangan sebenarnya dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Tidak hanya tantangannya dalam sisi teknis, tapi juga non-teknis. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Nah, di sini sebenarnya itu ada beberapa aspek yang menyebabkan kenapa sih pengembangan geothermal di Indonesia itu menjadi lambat, ya. Jadi sebenarnya ada yang disebut dengan resource risk. Nah, ini sebenarnya yang langsung berkaitan dengan orang-orang bawah permukaan atau geoscientist challenge, ya, termasuk bagaimana kita mendefine potensi geothermal itu, kemudian bagaimana kita mendapatkannya, ya. Nah, itu disebutkan dengan sebagai resources, karena yang namanya di bawah tanah itu tidak pernah ada yang 100% akan kita bisa ketahui secara pasti, ya, pasti selalu ada uncertainty-nya. Nah, uncertainty di geothermal itu masih cukup tinggi, ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan uncertainty yang ada di resource energi fosil seperti oil and gas. Jadi inilah yang menjadi tantangan buat para geoscientist, ya, buat para teman-teman yang nantinya akan berkarir misalnya di geothermal. Nah, ini tantangan terbesar. Nah, selain itu sebenarnya juga banyak sekali tantangan non teknis yang menyebabkan perkembangan geothermal itu menjadi terhambat, ya, seperti high cost investment, ya. Jadi sumur geothermal itu rata-rata membutuhkan sekitar mungkin sekitar $7 juta, ya, untuk satu sumur. Nah, kemudian nanti kalau kita kembangkan lagi sampai ke development, nah, untuk bikin turbina pun jadi jauh lebih besar. Nah, sedangkan modalnya besar tapi resource risk-nya itu sangat tinggi. Nah, jadi inilah menjadi salah satu hal yang membuat para investor juga mikir-mikir buat berinvestasi di geothermal, gitu. Karena resikonya besar dan tapi tidak ada jaminan bahwa semua kegiatan eksplorasi geothermal itu akan sukses seperti itu.
Nah, kemudian tentu ini nantinya akan perlu dukungan dari pemerintah juga ya, seperti yang regulasi-regulasi yang bisa membuat para investor itu menjadi merasa lebih aman untuk berinvestasi di industri geothermal Indonesia. Seperti halnya undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam regulasi investasi di oil and gas seperti itu. Jadi misalnya seperti penggantian biaya eksplorasi dan sebagainya. Jadi harus banyak yang dilakukan untuk para investor ini tidak ragu-ragu atau tidak takut dalam berinvestasi di geothermal industries di Indonesia. Nah, yang kedua adalah masalah power price. Nah, power price-nya adalah masalah klasik. Kenapa? Karena geothermal ini kan menghasilkan listrik yang dalam skala besarnya gitu. Nah, sedangkan listrik di Indonesia itu hanya bisa dibeli oleh PLN. Nah, jadi single buyer issue ini menjadi problem klasik yang selalu terjadi atau menjadi satu kerikil dalam pengembangan geothermal di Indonesia gitu. Karena ibaratnya gini, jadi kalau kita punya jualan, kalau yang belinya cuma satu orang, berarti kan sebenarnya demand-nya, harganya itu akan dikontrol oleh yang mau beli gitu ya. Karena kalau kita tidak sesuai dengan harga yang pengen dia beli, nah nggak ada lagi yang mau beli nih. Gitu. Jadi itu juga yang menjadi dilema ya. Karena di satu sisi PLN itu juga merupakan suatu BUMN atau negara yang dikelola negara gitu, yang mana kesejahteraan BUMN itu juga untuk rakyat. Jadi menjadi dilema yang berkepanjangan sebenarnya. Nah, ini yang sekarang juga masih terus digodok oleh pemerintah untuk menemukan solusi seperti apa harga dari electricity ini agar bisa menjadi win-win solutions antara pengembang dan juga PLN-nya seperti itu. Nah, kemudian juga ada tantangan seperti regulasi dan juga kehutanan. Nah, jadi kalau kita lihat kan memang potensi geothermal Indonesia itu akan banyak berada di jalur subductions. Dan karena di jalur subductions, maka potensi geothermal itu akan berasosiasi di lingkungan vulkanik ya, atau di gunung apian. Nah, kita tahu sendiri bahwa gunung-gunung api itu kan banyaknya di kawasan hutan ya. Jadi banyak sekali tuh statusnya, ada kawasan hutan lindung ya. Kemudian ada kawasan hutan produksi, taman nasional, cagar alam. Nah, semua itu akan di bawah kontrol dari kehutanan ya, Kementerian Kehutanan. Nah, itu juga yang membuat susah kadang-kadang adalah di mana geothermal resource itu berada di bawah atau di dalam lingkungan status hutan yang sudah tidak bisa diganggu gugat ya, misalnya taman nasional atau cagar alam. Nah, itu kita tidak bisa melakukan eksplorasi di situ karena Taman Nasional Cagar Alam itu adalah status tertinggi dalam suatu hutan yang dimana tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam status hutan yang dalam hutan yang punya status cagar alam. Nah, kemudian juga masalah sosial ya, karena kita di Indonesia ini sudah dihimpun atau ditinggali oleh 270 juta orang, maka pasti akan bersinggungan dengan manusia yang banyak gitu, dimanapun kita akan beraktivitas. Nah, masalah sosial ini mungkin jadi masalah yang klasik juga ya, karena saya yakin teman-teman sering mendengar cerita adanya penolakan pembangunan pembangunan area geothermal misalnya seperti itu ya, karena isu-isu yang beredar di mana geothermal itu merusak lingkungan ya, atau hal-hal negatif lainnya yang bisa diakibatkan oleh pembangunan industri geothermal, di mana itu sangat keliru ya, itu tidak benar, karena malah geothermal itu butuh lingkungan yang green ya, atau lingkungan yang bersih, yang baik, sehingga dia bisa continuous atau bisa renewable terus. Jadi sangat salah bahwa geothermal itu akan merusak lingkungan. Nah, cuman kadang itu berkembang di persepsi masyarakat sehingga banyaknya terjadi penolakan. Nah, kemudian juga yang terakhir adanya geohazard issue. Jadi berkaitan dengan topografi area-area geothermal di kita itu yang banyak di gunung apian tadi ya, di elevasi tinggi. Nah, itu juga sering terjadi natural risk ya, seperti longsor ya, kemudian juga air bah atau kegempaan gitu-gitu ya. Nah, itu sangat umum terjadi karena kita berada atau area-area geothermal kita itu berada di namanya high terrain system, jadi di gunung apian. Nah, itu yang kadang juga menjadi penghambat dalam pengembangan gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan coba kita highlight mengenai resource risk ya, karena saya yakin teman-teman yang mendengarkan di sini mungkin mayoritas adalah orang-orang geoscientist, mungkin ya geophysics, geochemistry atau geologi ya. Ini adalah
gambaran umum seperti apa kita mendefinisikan atau mengkarakterisasi reservoir di geothermal dan seperti apa aja sih peran-peran dari GGG atau 3G ini. Jadi di geothermal itu sangat berpengaruh ya mengenai kajian geologi, geofisika, dan geochemistry, dan mereka itu tidak bisa berdiri sendiri dalam kita mengkarakterisasi reservoir itu, jadi harus digabungkan ketiga-tiganya. Jadi seperti geologi itu hal yang paling utama dari geologi adalah untuk mendefine permeability ya, kemudian geophysics untuk mendefine boundary reservoir kita dan juga geometri dari reservoirnya, kemudian geochemistry itu digunakan untuk mengetahui hidrologi dan juga temperatur, mengetahui temperatur reservoir. Nah, kemudian gabungan dari ketiga ini nanti akan hasil studinya akan digabungkan juga dengan analisa dari teman-teman reservoir engineer ya, akan menghasilkan namanya satu konseptual model. Nah, di fase eksplorasi karena datanya masih sedikit, hasil analisa dari konseptual model itu masih mempunyai uncertainty yang sangat tinggi. Itulah yang berkaitan dengan si resource list tadi. Jadi ketika kita ngabor sumur eksplorasi pertama, nah itu paling tinggi success ratio-nya hanya 50% ya, jika benar-benar di greenfield tidak ada data sumber. Nah, oleh karena itu, sedangkan biaya ngabornya kan mahal, tapi kepastian kita dapat uap yang bisa kita produksikan itu masih rendah gitu. Nah, walaupun sebenarnya masih dalam tahap eksplorasi ya, karena tahap eksplorasi itu tujuan utamanya bukan buat cari uap yang ekonomis, tapi untuk membuktikan keberadaan si geothermal resource yang ada di bawah permukaan tadi. Jadi kita tanpa eksplorasi itu perlu membuktikan dulu dan mengambil data. Jadi belum untuk menghasilkan sesuatu yang ekonomis dulu. Nah, cuman yang namanya pemilik modal ya, para investor, kan pasti ada sisi pandang yang berkaitan dengan ekonomi juga. Jadi kalau bisa sumber eksplorasinya langsung bisa jadi sumber produksi, kenapa enggak? Gitu ya. Jadi kita harus melihat atau memahami sudut pandang seperti itu juga ya. Oke, jadi tidak ada silver bullet ya dalam eksplorasi geothermal yang mana dengan metode ini pasti dapat, ya, itu nggak ada. Jadi ini pun jadi opportunity buat kita dan juga khususnya buat teman-teman nanti yang akan berkarir di geothermal, ya bagaimana cara kita meningkatkan metode-metode yang ada sekarang untuk meningkatkan sukses rasio dalam pemboran-pemboran, terutama dalam pemboran sumber eksplorasi di geothermal. Nah, sekarang kita lihat opportunity ya. Jadi kesempatan-kesempatan apa aja yang bisa kita dapatkan atau kita lakukan untuk mempercepat ya produksi pengembangan geothermal di Indonesia ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih geothermal plate type ya yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa geothermal sistem yang ada di Indonesia itu umumnya berada di daerah vulkanik atau di high terrain system tadi. Jadi kalau berada di daerah vulkanik, kita itu berbicara atau bermain di daerah yang namanya high enthalpy ya. Jadi di high enthalpy itu karena kita berdekat dengan zona-zona subduksi, maka input magmanya itu atau cooling magma itu akan sangat banyak di bawah permukaan jalur subduksi itu yang akan dapat memanaskan fluida yang ada di atasnya, fluida reservoir sampai mungkin sampai 300 degree C ya, 300 derajat Celcius temperatur reservoir. Itu disebut dengan enthalpy reservoir. Nah, itu sangat umum di Indonesia. Nah, itu tipe sistem geothermal seperti ini disebut sebagai conventional geothermal system. Di mana conventional geothermal system itu adalah sistem-sistem yang dikontrol yang mempunyai heat ya, mempunyai panas dan juga mempunyai permeabilitas ya. Dan biasanya mereka itu atau sistem itu digunakan atau dimanfaatkan untuk memproduksi electricity ya. Jadi perlu diingat juga bahwa geothermal itu tidak selalu dapat digunakan untuk membangkitkan listrik aja, tapi juga bisa digunakan untuk direct use ya, seperti untuk industri, untuk perumahan, untuk penghangatan gitu ya. Nah, itu disebutnya sebagai direct use geothermal. Nah, direct use itu biasanya ada pada sistem-sistem yang mempunyai medium sampai low enthalpy. Jadi kemungkinan temperaturnya di bawah temperatur reservoir geothermal di Indonesia seperti mungkin di 200 atau 180 derajat Celcius ya. Nah, tapi karena kita rata-rata umumnya itu high enthalpy, maka kita bisa jadikan sistem ini sebagai suatu sistem geothermal yang ekonomis untuk membangkitkan listrik tadi ya. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi yang lain sistem itu seperti adanya sedimentary geothermal system ya. Jadi di sini contohnya seperti yang ada di Perth ya, Hungaria, kemudian tempat yang lain di mana reservoirnya itu ada di sandstone atau batuan-batuan karbonat seperti batu gamping ya.
Nah, tapi di sini biasanya karena bukan daerah vulkanik, maka dia biasanya itu berada pada medium enthalpy ya. Jadi temperaturnya mungkin sekitar paling tinggi 200 degree C. Kemudian juga ada hot wet rocks ya. Jadi hot wet rocks itu juga ada batuan yang sedikit basah tapi mungkin permeabilitasnya tidak tinggi ya. Nah, sehingga air yang dapat bersirkulasi di situ sedikit, tapi di bawahnya juga ada sumber panas. Nah, itu juga bisa menjadi suatu geothermal system yang kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hot dry rocks. Nah, kalau hot dry rocks ini itu sistem adalah sistem yang tidak memerlukan permeabilitas ya. Jadi dia kalau tadi kan kalau di kita itu kita ada permeabilitas, kemudian kita juga ada heat ya atau temperaturnya. Tapi di hot dry rocks ini dia hanya punya heat, dia tidak punya permeabilitas. Kenapa? Karena yang menjadi sumber panasnya itu adalah misalnya di sini ada hot fracture granite. Jadi di sini ada suatu batuan plutonik ya atau intrusif yang sangat panas. Misalnya temperaturnya mungkin sampai 300 degree C atau 400 degree C ya, tapi dia tidak punya permeabilitas karena batuan kristalin kan permeabilitasnya sangat kecil ya. Nah, jadi caranya adalah mereka membentuk atau membuat induced fractures atau hydrofracturing sendiri gitu untuk menjadi jalur permeabilitas. Jadi caranya adalah mereka membuat suatu sumur ya, di mana di satu sumur ini nanti akan di hydrofracturing ya atau ditembak ya, sehingga terbentuk fractures dengan harapan fractures itu akan berkembang membuat jalur permeabilitas sendiri. Kemudian nanti akan dibuatkan satu sumur lagi sebagai sumur produksinya gitu ya, sumur produksi untuk tepat mengalirnya si fluida yang panas tadi itu ke permukaan seperti itu. Oke, nah jadi ini geothermal plate type-nya ya. Jadi, nah dari sini itu sebenarnya kita selama ini selalu berfokus di volcanic system ini. Padahal sebenarnya ada dry rocks, kemudian ada sistem yang lain, atau ada low medium enthalpy yang bisa menjadi peluang buat dikembangkan di kita juga gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sekarang itu kita kan selalu berfokus di high enthalpy system, di mana di high enthalpy system itu kita bisa bangkitkan sebagai listrik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di luar atau di global geothermal world itu sebenarnya itu sudah banyak sekali pemanfaatan yang namanya low to medium geothermal system gitu ya. Contohnya misalnya yang ada di Amerika ya, kemudian di Jepang juga sudah banyak sekali bahwa perusahaan-perusahaan pengembang geothermal yang ada di dunia itu juga sudah menggunakan yang namanya medium atau low geothermal system ini untuk membangkitkan listrik ya. Nah, karakteristiknya adalah dia temperaturnya itu di bawah 210 degree C atau di bawah 180 degree C ya. Nah, kenapa ini bisa jadi opsi ya? Karena untuk membangkitkan atau untuk memproduksikan geothermal dan listrik dari tipe geothermal system seperti ini yang low medium geothermal system ini, itu kita hanya membutuhkan sumur-sumur yang lebih dangkal gitu ya. Jadi tidak perlu membor dalam-dalam sehingga lebih hemat biaya pemborannya. Nah, kemudian juga cukup untuk menghasilkan power ya, power pembangkitan listriknya. Jadi mungkin satu sumur itu bisa kalau yang di high enthalpy system kita bisa up to 20 megawatt gitu misalnya maksimal gitu ya. Tapi kalau di medium ini kita bisa bangkitkan misalnya maksimal 5 megawatt, 4 megawatt. Nah, tapi dengan risiko eksplorasinya lebih kecil dan success ratio-nya mungkin lebih besar. Jadi ini bisa kita kembangkan juga karena banyak sekali daerah-daerah yang punya medium, mungkin banyak sekali yang medium enthalpy yang sangat berpotensi yang bisa kita kembangkan di Indonesia gitu. Jadi kalau kita mempunyai risiko yang sangat besar kalau kita ingin mengembangkan di high tiran yang high enthalpy system tadi, nah mungkin sekarang saatnya kita juga bisa mempertimbangkan yang medium atau low geothermal system ini untuk mempercepat pengembangan dan produksi listrik dari geothermal. Nah, kemudian juga ada yang namanya yang ini ya contoh yang hot dry rocks tadi ya. Jadi ini disebutnya sebagai enhanced geothermal systems atau mungkin orang juga bilangnya engineered geothermal system ya atau EGS, di mana kenapa disebut juga enhanced atau engineered. Jadi kalau di reservoir kita itu natural fractures sebagai target-target geothermal itu atau sebagai jalur permeabilitas itu adalah fractures yang alami atau natural tadi ya. Nah, sedangkan kalau di hot dry rocks
yang perlu kita kembangkan dengan metode ini, enhanced geothermal system ini, itu dia harus di fracturing dulu ya. Jadi kita kita fracturing ya, kita hydrofracturing. Jadi ada satu sumur nanti yang perlu dilakukan hydrofracturing. Nah, nanti di tempat lain nanti dengan harapan si hydrofracturing itu bisa meng-create permeability yang ada di batuan yang hot dry tadi ya, yang panas dan kering tadi. Nah, kemudian dia bisa mengeluarkan fluida, kemudian fluida yang terpanaskan dan itu bisa kita produksikan. Nah, ini juga sebenarnya cukup challenging ya, karena sebenarnya metode ini lebih baik digunakan pada reservoir-reservoir yang permeabilitasnya kecil ya. Jadi kalau di Indonesia kan rata-rata kita punya permeabilitas yang cukup besar karena kita konvensional geothermal reservoir yang mempunyai heat dan permeability tadi. Tapi sistem-sistem seperti ini itu banyak berkembang misalnya di Eropa, di Amerika, mereka banyak mengembangkan metode ini. Nah, kemudian juga ada yang namanya kalau di Pertamina kita bilangnya sebagai beyond energy. Nah, ini juga menurut saya satu inovasi yang cukup menjanjikan ya, terutama di era sekarang seperti ini, di mana banyak sekali pemanfaatan geothermal yang bisa dilihat dari atau diproduksikan dari aspek lain gitu. Jadi kalau kita tadi fokus bahwa geothermal ekonomis itu hanya melalui pembangkitan listrik, nah tapi ternyata banyak sekali cara-cara kita bisa membuat sesuatu yang bernilai ekonomis juga dengan mengembangkan dari aspek lainnya. Nah, contohnya misalnya sekarang ada pengembangan namanya green hydrogen ya. Jadi green hydrogen itu adalah hydrogen yang dikembangkan dihasilkan dari renewable energy atau green energy, disebutnya di green. Jadi hydrogen ini buat teman-teman yang belum tahu ya, ada juga pembagiannya sebagai kayak blue hydrogen ya, kalau misalnya dia dari gas ya, dari pembangkitan gas, nah itu juga menghasilkan hidrogen, nah itu sebutnya sebagai blue hydrogen. Nah, hidrogen ini sekarang memang cukup fenomenal ya, atau cukup banyak sekali yang ingin mengembangkannya, karena hidrogen itu ternyata bisa juga buat jadi bahan bakar ya, kemudian juga buat industri, dan banyak sekali pemanfaatan hidrogen yang sedang berkembang pesat saat ini. Nah, fluida geothermal itu bisa juga diekstrak hidrogennya. Jadi seperti ini sistemnya contohnya ya. Jadi kita produksi listrik, kemudian dari turbin ya. Jadi ini kan yang kita produksikan ya, masuk ke turbin. Nah, kemudian dari turbin ini ada brine-nya ya, sebagian jadi uap kita flashing, tapi juga ada yang bagian uap. Nah, kemudian yang kita sisa dari turbin ini, sisa fluidanya itu bisa kita ekstrak hidrogennya ya. Jadi hidrogen ini bisa kita ekstrak dan nanti bisa kita simpan dan bisa kita jual gitu, sebagai produk lain yang bernilai ekonomis dari kegiatan industri geothermal. Nah, inilah yang mungkin menurut saya juga sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan ya. Jadi sangat berpotensi untuk sebagai produk lain ya yang bernilai ekonomis dari industri geothermal. Nah, sekarang ini mungkin pesan aja mungkin ya ke teman-teman yang nanti mungkin ingin berkarir di geothermal ya. Jadi sekarang itu apa sih yang dibutuhkan untuk seorang geothermal geoscientist itu? Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang seorang geothermal geoscientist itu bisa ibaratnya adalah seorang classic geoscientist. Classic geoscientist itu maksudnya adalah seorang geoscientist yang memahami semua dasar-dasar bidang keilmuan geoscience ya, misalnya dari anggaplah saya seorang geologis ya, geologis di geothermal itu harus paham petrologi ya, struktur ya, mineralogi ya. Nah, kemudian juga ada geohazard dan semuanya. Jadi semua pemahaman basic prinsip geologi itu harus dipahami oleh seorang geothermalist ya, atau geothermal geoscientist. Nah, tapi karena sekarang sudah di zaman 4.0 ya, katanya di mana semuanya sudah berserba digital. Nah, seorang geoscientist zaman sekarang itu juga harus adaptif, inovatif, dan juga tough. Jadi adaptif ini kenapa? Karena sekarang itu perubahan suatu tren itu sangat cepat ya. Jadi teman-teman harus bisa adaptif. Jadi jangan stuck di satu bidang ya. Jadi misalnya nanti teman-teman ternyata melihat peluang lain tapi di luar hal yang teman-teman sukai, nah itu juga tidak ada salahnya teman-teman juga mencoba. Karena passion itu
dapat itu bisa dapatnya belakangan gitu. Jadi bisa ketahuan ternyata walaupun saya main gitar ya, tapi pas saya cobain main drum ternyata ternyata enak juga dan terusan aja. Itu bisa ketahuan setelah kita coba juga gitu. Jadi jangan stuck di satu tempat, cobalah hal-hal baru yang ternyata itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk kamu. Nah, kemudian juga inovatif ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa berpikir untuk beyond the habit gitu. Jadi kenapa? Karena sebagai saintis itu hal-hal seperti inilah yang perlu dikembangkan gitu. Karena kalau kita berada di suatu kebiasaan yang itu terus saja, nah itu kan nggak akan berkembang dan kita tidak akan reach the unknown ya. Jadi kita perlu reach the unknown. Jadi kita harus melihat hal-hal yang di luar yang sudah ada sekarang sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah yang selama ini belum terpecahkan dari inovasi itu. Dan ketiga pasti harus staff. Jadi teman-teman itu sekarang saingannya udah banyak ya. Apa namanya? Misalnya mahasiswa ke geoscience, ke kebumian itu juga sudah sangat banyak. Nah, teman-teman dalam persaingan itu ya teman-teman harus staff ya. Jadi jangan lembek, jangan patah arang ya. Harus selalu bisa melihat peluang-peluang yang selalu ada gitu. Jadi peluang itu tidak ditunggu tapi harus dicari. Jadi untuk mencarinya itu teman-teman harus staff. Kadang kita gagal dulu, kemudian kita harus bisa bangkit lagi ya. What doesn't kill you make you stronger. Nah, itulah yang sebenarnya bisa saya sampaikan dengan paket ini ya. Jadi teman-teman sebagai seorang yang klasik geoscientist yang awesome gitu ya, dengan paket adaptif, inovatif dan tough ini, saya yakin teman-teman bisa berkembang di mana aja. Jadi tidak hanya di geoscientist, jadi misalnya nanti teman-teman ternyata melihat ada peluang di sebagai data scientist gitu misalnya, atau data analis, atau bahkan sebagai seorang entrepreneur ya. Dengan paket ini tuh saya yakin teman-teman bisa sukses di masa depan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin kita bisa masuk ke Q&A ya. Terima kasih. Mas Ferdian, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ikhwan atas sharing materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk partisipan yang memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand, kemudian dapat mengaktifkan mikrofonnya, atau dapat melalui kolom chat Zoom masing-masing. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, mungkin saya izin bertanya lebih dulu ya, Mas. Ya, silakan Mas Ferdian. Sebagai pertanyaan pembuka, saya ingin bertanya. Langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai goals di tahun 2025 ya, Mas? Oh, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya jawabnya gampang, tapi realisasinya tuh sangat sulit sekali ya. Jadi kita coba lihat dari challenge yang tadi. Jadi semua challenge yang tadi, agar kita bisa mencapai target di 2025 tadi, ini semuanya itu harus diselesaikan gitu. Di luar resource risk ini sebenarnya yang paling menghambat itu ya juga hal-hal yang di non teknis ini ya, seperti yang saya sampaikan, misalnya kayak bahwa adanya high cost investment, kemudian power price, forestry, dan social regulation. Contohnya misalnya kayak power price ya. Power price ini suatu dilema juga ya, tadi seperti disampaikan bahwa PLN itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau dia mau beli listrik, tentu dia harus beli listrik yang relatif murah juga agar dia bisa jual listriknya, harga listrik yang sampai ke rakyat itu juga murah. Nah, tapi di sisi lain itu listrik di geothermal itu relatif sebenarnya harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan listrik yang dijual dari PLTP batu bara gitu ya, yang berasal dari fossil fuel yang mempunyai emisi karbon yang sangat tinggi. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya yang sekarang itu menjadi fokus pemerintah ya. Jadi kalau
teman-teman baca berita gitu ya, nanti akan ada peremajaan atau regulasi yang melarang misalnya pembangkitan listrik dari tenaga fosil seperti batu bara ya. Nah, misalkan itu nanti seandainya sudah tidak diperbolehkan lagi, nah itu akan otomatis meningkatkan penjualan listrik dari geothermal yang ramah lingkungan ya. Nah, sehingga nanti dengan seperti itu persaingan harga listriknya menjadi lebih fair gitu ya, karena harga listrik geothermal itu memang sedikit mahal karena dia renewable ya, dan lebih mahal daripada batu bara yang tidak ramah lingkungan. Jadi, nah itu salah satu yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya nanti akan mengurangi jumlah PLTU, misalnya itu rencana pemerintah sekarang seperti itu, mereka akan mengurangi jumlah PLTU sehingga harga-harga listrik itu bisa bersaing ya. Jadi harga-harga listrik yang dijual dari yang dibangkitkan dari PLTP misalnya atau dari renewable energy itu bisa diserap oleh PLN juga seperti itu. Nah, kemudian misalnya dari sisi regulasi ya, dari regulasi kehutanan. Nah, itu juga ini harus dipertimbangkan lagi ini oleh para kementerian, orang-orang di Kementerian Kehutanan. Misalnya kalau ternyata ada resource geothermal yang sangat menjanjikan di daerah-daerah yang mempunyai status kehutanan itu cagar alam atau taman nasional, nah itu kan sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi itu ada resource-nya. Nah, bagaimana caranya agar pengurusan regulasi dan perizinan itu jadi lebih singkat atau lebih simpel sehingga orang bisa berkegiatan geothermal itu secara lebih cepat. Nah, selama ini sangat lama nih ngurusnya ya. Apalagi kalau yang saya sebutkan tadi, dia berada di taman nasional atau di hutan lindung, mengurus regulasi untuk adanya izin kegiatan geothermal di hutan lindung itu sangat lama. Nah, sehingga ya makin molor juga, makin lama pengurusan izinnya, makin molor juga dong pembangkitannya gitu ya. Jadi ini juga bisa dibenahi nanti oleh pemerintah. Nah, kemudian juga dari sosial. Nah, ini juga bagaimana kita menyampaikan, ini usaha bersama ya, tidak hanya pemerintah, tapi juga para pelaku di industri geothermal. Dan juga mungkin buat teman-teman nantinya, jika ada yang bertanya tentang geothermal, sekarang kan sudah mungkin ada tahu mengenai basicnya sendiri, ya nanti juga belajar di perkuliahan. Nah, bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang itu, mengenai bahwa geothermal itu merupakan green energy, ya, renewable energy, mereka tidak ada isu merusak lingkungan, ya malah geothermal itu membutuhkan lingkungan yang bagus, ya, yang green agar bisa selalu sustainable. Jadi hal seperti inilah yang harus disampaikan terus kepada masyarakat. Jadi tidak hanya peran pemerintah, tapi juga semua peran pelaku industri geothermal seperti itu. Nah, mungkin itu jawabannya, Mas Ferdian. Baik, terima kasih Mas Ikhwan atas jawabannya. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Baik, silakan Mbak Elza Kiadarza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saskia Derajat. Jadi kan tadi telah dijelaskan mengenai geothermal sendiri di Indonesia. Jadi pertanyaan saya itu kan apakah geothermal ini di Indonesia itu setelah dimaksimalkan dalam pengolahannya, apakah dalam pengolahan geothermal itu sudah merata di Indonesia, dan apa saja yang bikin ini geothermal sangat penyebarannya itu mungkin apabila tidak merata, apa yang bikin itu tidak merata? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elza, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi pemerataan pembangkitan geothermal di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kita berangkat dari peta ini untuk menjawabnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang source dari geothermal itu di Indonesia itu banyak ya, sebenarnya dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sampai ke daerah NTT, Ambon, ya, Maluku, sampai juga ke daerah Sulawesi. Nah, karena memang keberadaan geothermal itu banyaknya di Jawa dan di Sumatera, ya, dan kebutuhan energi listrik di situ juga sangat besar, ya, karena penduduk di semua Jawa, apalagi ya di Sumatera itu sebagai penduduknya yang mayoritas paling banyak di Indonesia, maka pembangkitan geothermal itu difokuskan awalnya itu di Pulau Jawa dan Sumatera. Ya. Nah, sekarang fokus pengembangan geothermal itu malah ke arah timur. Ya. Jadi kalau
teman-teman mungkin sudah dengar berita ada lokasi-lokasi, kalau yang Lahendong, lapangan PGE ya di Sulawesi Utara itu kan udah lama ya. Nah, sekarang sudah banyak lapangan-lapangan baru di daerah timur ya, di Sulawesi, di juga Ambon, juga NTT ya. Seperti daerah Sulawesi ini ada Sokoria ya. Saya lupa Sokoria di mana itu. Ada Sokoria, ada Mataloco ya, kemudian di NTT Nage ya. Jadi sekarang itu pengembangan geothermal banyaknya di timur. Jadi kenapa? Karena harga listrik di Indonesia daerah timur itu jauh lebih menarik ya. Kalau dulu pakai regulasi BPP ya, BPP itu namanya biaya pokok produksi yang ditetapkan oleh PLN. Nah, harga listrik geothermal dari pembangkitan yang ada di daerah timur dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera sekarang jauh lebih mahal. Nah, makanya pengembangan geothermal atau eksplorasi geothermal sekarang itu sudah banyak fokusnya di daerah timur. Nah, jadi itu alasannya kenapa pengembangannya tidak merata. Tapi sekarang saya yakin bahwa banyak sekali pengembang geothermal Indonesia seperti PGE, juga ada yang swasta seperti KS Orka ya namanya, kemudian juga ada Ormat ya di sini nanti ada di Bitung ini juga ada lapangan geothermal yang dikembangkan oleh Ormat, kemudian juga ada PLN geothermal di Mataloco ya. Nah itu di Mataloco itu sekitar di Ambon. Nah itu akan berfokus ke situ semua. Jadi saya yakin mulai dari mungkin dari tahun 2020 itu sudah ada peraturan dari BPTKE bahwa pengembangan geothermal itu harus difokuskan sekarang di daerah timur Indonesia. Nah, tidak hanya mengembangkan daerah yang heat enthalpy tadi, jadi juga banyak sekali lapangan-lapangan dengan medium enthalpy system itu yang akan dikembangkan. Jadi saya yakin dari sekitar tahun 2020-an sampai selanjutnya ini akan banyak sekali lapangan-lapangan geothermal baru di daerah timur Indonesia. Nah, kalau di Kalimantan memang tidak ada geothermal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi nanti kalau ada yang nanya kenapa Kalimantan nggak ada geothermal ya, karena Kalimantan tidak dilalui oleh jalur subduction, jadi tidak ada produksi geothermal. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Malik Fajar, yaitu apa yang menjadi kendala tentang pengembangan energi alternatif geotermal di tanah air? Dan apa jangka waktu pemanfaatkan geotermal lama? Dan kenapa geotermal kaya akan geotermal? Nah, maksudnya kenapa Indonesia kaya akan geotermal? Iya Mas. Jadi, baik, terima kasih Mas Malik Fajar atas pertanyaannya ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada di slide ini ya, yang menjadi kendala atau challenges kenapa kita pengembangan alternatif dan energi alternatif geothermal di Indonesia itu agak terhambat. Jadi tadi juga sudah saya jelaskan, mudah-mudahan tadi sudah menjawab ya, karena sudah tadi juga ditanyakan oleh Mas Ferdian ya. Jadi banyak sekali challenge-nya, tidak hanya mengenai natural challenge, tapi juga ada tidak hanya mengenai technical challenge, tapi juga ada non-technical challenges seperti harga, regulasi, sosial, dan sebagainya. Nah, kemudian yang pertanyaan keduanya, pemanfaatan jangka waktu pemanfaatan geothermal itu lama ya. Jadi sekarang seperti ini, sekarang saya lagi di lapangan Kamojang ya di daerah Garut, lapangan Pertamina geothermal. Nah itu lapangan ini sudah hampir beroperasi hampir 40 tahun. Jadi 40 tahun itu masih decline production-nya itu masih sangat sedikit sekali. Jadi pengembangan geothermal itu kalau manajemen reservoir itu bagus, ya, nah itu akan sangat bisa dimanfaatkan dalam waktu yang sangat lama. Jadi misalnya sampai seperti di Kamojang ini sudah 40 tahun ya. Kemudian di lapangan-lapangan yang lain seperti di Waraiki itu sudah hampir 40 tahun, 50 tahun ya. Jadi sangat lama jika tentu dengan manajemen reservoir yang cukup bagus. Jadi kenapa disebut dengan sustainable? Yaitu karena dia akan sustain terus, akan renewable, akan sustain sehingga jangka waktu pemanfaatannya akan sangat lama. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mania Wokan, yaitu apa saja masalah terbesar dalam pembangunan PLTP dan jika panas bumi dapat habis, bagaimana cara mengatasinya? Sekian Mas. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini mengenai PLTP ya pertanyaannya, terima kasih Mbak Mania Wokan ya. Jadi kalau PLTP ini kan agak di luar teknis ya, tapi saya akan coba menjawabnya. Jadi PLTP itu dibangun setelah nanti kita bisa mendefine berapa resource yang akan kita bangkitkan. Gitu. Jadi permasalahan pertamanya itu adalah kita harus benar-benar yakin bahwa nanti PLTP yang akan kita bangun itu akan sesuai
akan tersuplai oleh kapasitas listrik yang akan kita bangkitkan yang sudah kita sepakati dengan PLN. Ya. Jadi misalnya gini, jadi dalam PLTP itu kan kita harus pakai turbin. Nah, turbin itu didesain kebutuhannya khusus untuk kapasitas produksinya. Nah, misalnya sebelum kita sudah punya kontrak dengan PLN, nanti kita akan kembangkan 1 kali 20 megawatt misalnya ya. 1 kali 20 megawatt itu maksudnya satu turbin itu akan bisa menghasilkan 20 megawatt. Nah, nanti akan kita pesan nih turbin itu akan didesain untuk menghasilkan 20 megawatt. Gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan pertama itulah bagaimana banyak case misalnya nanti ketika sudah kita jalankan, ternyata awalnya itu kita bisa supply 20 megawatt ya. Tapi lama-kelamaan ternyata adanya karena manajemen reservoir yang tidak baik misalnya, adanya decline yang cepat misalnya gitu. Nah, ternyata sumur-sumur kita itu menurun produksinya gitu. Produksinya sehingga hanya bisa mensuplai 10 megawatt. Nah, itu akan menjadi masalah nanti di PLTP. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kita juga bermasalah itu yang dari pengalaman saya ya, itu pembangunan PLTP di high terrain seperti yang banyak di Indonesia ini. Jadi seperti yang di geohazard risk ini ya, jadi pembangunan PLTP pada lereng-lereng tebing yang sangat curam. Nah, itu sangat berisiko tinggi sekali, baik ketika membangunnya, begitu juga ketika pemakaiannya gitu ya. Karena kita harus potong tebing ya, bikin cut and fill ya, secara keteknikan sipilnya itu harus luar biasa agar bisa membangun PLTP di situ. Nah, kemudian jika panas bumi cepat habis, nah mengatasinya ini yang seperti saya sampaikan tadi, reservoir manajemen itu harus bagus ya. Jika reservoir manajemennya harus bagus, itu pasti sustain lama untuk produksi geothermal seperti yang saya sampaikan tadi, bisa 30 tahun, 40 tahun. Ya. Jadi sebenarnya simpel, karena geothermal itu kan berasal dari natural resource ya, air reservoir itu berasal dari natural resource, dan juga dapat kita tambahkan dari injeksi. Kenapa dia sustain? Karena kita ambil ya, kita produksi, kita sedot air panasnya itu atau air geothermal fluid itu, steamnya kita masukkan ke turbin. Nah, kemudian dari turbin kan nanti kita buat gambar ini ya. Nah, dari turbin itu kan kita akan tidak akan kita buang kan airnya. Jadi fluida itu hanya akan memutar turbin ya. Buat mutar turbinnya, nanti fluidanya itu setelah keluar dari turbin itu akan diinjeksikan lagi atau kita masukkan lagi ke dalam reservoir kita. Nah, selama proses ini tuh bagus ya, dan tidak akan terjadi pengurangan massa reservoir yang signifikan, maka energi geothermalnya akan sustain, akan sangat lama habisnya. Nah, kecuali kalau misalnya kita produksikan, terus kita ambil airnya, terus airnya kita buang, nggak kita injeksi atau injeksinya nggak benar gitu, tidak ke reservoir. Nah, maka lama-kelamaan kan pasti, apalagi misalnya rate produksinya itu cepat gitu ya, kita eksploitasi secara besar-besaran tanpa kita bangun manajemen reservoir atau injection system yang bagus, maka kan massa airnya itu kan lama-lama akan makin habis. Nah, itu yang akan membuat cepat habis dari penggunaan gitu. Mungkin itu jawabannya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Bang Brian. Mungkin boleh tahu nih, opini Mas terhadap edukasi geothermal di Indonesia saat ini seperti apa sih? Kondisinya jika dibandingkan dengan kurikulum di negara lain. Sekiranya ada masukan, kira-kira masukan apa yang ingin Mas sampaikan untuk perkembangan edukasi geothermal di Indonesia? Begitu Mas pertanyaan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Brian. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, dan menarik juga ya. Seperti apa kita mensosialisasikan geothermal ini agar kesadaran masyarakat terhadap renewable energy atau green energy itu semakin tinggi gitu ya. Nah, jadi nah, ini memang semuanya itu menjadi tanggung jawab kita bersama menurut saya. Jadi baik dari teman-teman yang sudah mulai belajar mengenai geothermal, pelaku industri geothermal, kemudian dari pemerintah ya, meningkatkan kesadaran itu perlu suatu usaha yang keras ya. Apalagi sekarang ini mungkin sekarang sudah lebih bagus lah, karena memang pemerintah kita itu sudah sering sekali menggaungkan transisi energi ya, dimana kita sudah mulai harus mengurangi penggunaan energi fosil beralih ke energi terbarukan. Nah, tentunya juga sekarang udah banyak sekali kendaraan listrik. Nah, jadi teman-teman kan bisa, dari situ teman-teman bisa berangkat ya. Misalnya kalau teman-teman menjelaskan seperti apa pentingnya renewable energy ini, nah kenapa sekarang banyak produksi mobil-mobil hybrid, atau bahkan listrik, atau motor listrik ya. Nah, itu sebenarnya untuk mengurangi penggunaan energi
energi yang berbasis fosil ini. Nah, menurut saya caranya itu adalah yaitu kita selama geothermal ini semakin dikedepankan. Jadi kalau menurut saya itu permasalahan kebelakangan itu geothermal itu selalu berada di bawah bayang-bayang fosil energi, gitu. Tetap kalah sama yang namanya batu bara, ya, kemudian tetap kalah sama oil and gas. Ya. Nah, tapi sekarang karena sudah ada regulasi untuk transisi energi ini, nah itu sekarang memang ini saat momentum untuk penggunaan geothermal termasuk renewable energi yang lainnya itu semakin ditingkatkan. Dan saya yakin bahwa lama-lama masyarakat itu juga semakin sadar ya bahwa penggunaan renewable energy ini memang menjadi suatu keharusan agar yaitu tadi untuk cita-cita besarnya kan agar membangun environment dan juga menjaga kondisi dunia agar menjadi lebih baik, tidak semakin parah gitu ya. Nah, inilah yang harus kita usahakan secara bersama-sama ya, karena memang ini momentumnya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan saya yakin bahwa teman-teman di sini juga punya kesadaran yang sama, dan nanti kita bisa menyamaratakan semua persepsi mengenai renewable energy ini sehingga kesadaran masyarakat kita itu menjadi lebih paham lagi atau menjadi lebih tinggi lagi terhadap energi. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di luar, misalnya seperti di negara-negara maju yang sudah memanfaatkan geothermal seperti di New Zealand lah contohnya. Nah, New Zealand itu memang ya karena negara maju, SDM-nya juga sudah maju ya, jadi mereka cepat pahamnya, dan ya salah satu kemudahan lainnya adalah manusia di situ sedikit ya. Jadi di New Zealand itu hanya ada 5 juta orang, bandingkan dengan Jakarta yang mungkin jauh sekali. Jakarta udah 20 juta orang ya. Jadi menyadarkan 5 juta orang tentu akan jauh lebih mudah daripada menyadarkan 270 juta orang ya seperti Indonesia. Jadi tapi saya yakin itu bisa dilakukan, dan asal kita mempunyai semangat yang sama dan melakukan secara bersama-sama. Mungkin itu jawabannya Mas Ferdi. Halo Mas Ferdian. Ya, Mas. Baik, karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab saya tutup, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada Mas Ikwan. Kepada Mbak Syahidah selaku Project Manager, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Ikhwan Aziz selaku materi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya dan berbagi materi dengan kami. Demikian sertifikat dari panitia. Baik, terima kasih. Saya terima ya sertifikatnya. Sama-sama, Mas. Baik, terima kasih Mbak Syahidah. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga, feedback form ini menjadi syarat mengklaim e-sertifikat pada siang hari ini. Untuk link dan scan barcode, feedback form dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom. Untuk pengisian feedback akan ditunggu sampai jam 16.48. Baik, terima kasih atas feedback yang telah diberikan. Sekarang kita akan memasuki sesi foto, dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Ayo yang belum rapin rambut dulu ya. Yang malu-malu. Ya Pak.
Baik, untuk sesi dokumentasi, apakah ada masih yang mau on cam lagi untuk para peserta? Baik, saya akan tunggu 1 menit lagi. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang mau on cam lagi. Maka saya akan mulai untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ikhwan yang sudah bersedia hadir dan sharing bersama kita semua di sini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti event pada sore hari ini. Semoga acara ini bisa membawa manfaat dan bisa menambah insight kita semua. Saya, Hezron, selaku moderator, pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya semuanya, semoga Thank you, Mas. bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Thank you, Mas. Thank you, Mas Ikhwan. Sama-sama. Izin live ya. Oke, Mas.